Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Di antara rahmat Allah Ta'ala yang luar biasa Allah anugerahkan kepada kita sore ini adalah nikmat kita hadir di majlis ilmu, di halaqah zikir, sama-sama meningkatkan keimanan kepada Allah Rabbul Alamin dalam rangkaian agenda daurah kitab dan musyawarah dakwah selama 3 hari ini insyaallah ta'ala. Sekian banyak umat Islam, sekian banyak manusia di muka bumi ini, ternyata tidak semuanya yang Allah Ta'ala pilih menganut agama Islam, agama yang hak ini. Dan sekian banyak umat Islam ternyata tidak semuanya pula menjadi ahlus sunnati wal jamaah aqidatan wa manhajan. Dan sekian banyak orang-orang yang telah menisbatkan diri kepada ahlus sunnati wal jamaah, tapi yang perhatian terhadap sunnah juga hanya sedikit. Apalagi Nabi juga telah mengabarkan bada'al islamu ghariban wa sayau ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Awal Islam itu datangnya asing, akan kembali asing di akhir zaman. Dan Nabi telah mengatakan bahagialah orang-orang yang terasing bersama sunnah Nabi itu di akhir zaman. La ilaha illallah. Dan sekian banyak orang-orang yang mencintai sunnah, ternyata orang-orang yang serius fokus dalam talabul ilmi juga tidak banyak. Maka wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, dia terhitung fi sabilillah hatta yarja, sampai dia pulang terhitung di jalan Allah. Allahu akbar. Banyak orang yang menuntut ilmu, mendapatkan kesempatan belajar bersama para guru dan para ulama, bertahun-tahun bahkan belasan tahun malah, tetapi begitu dia pulang seakan-akan ilmunya hilang, seakan-akan aktivitas akademik
semata yang dia lakukan untuk mengejar secari kertas yang bernama ijazah, tapi sunyi dari dakwah dan pemikiran untuk umat. Padahal umat ini adalah umat dakwah. Umat ini umurnya singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa sab'in. Umur umatku hanya kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqallu man yajuz dzalik, dan sedikit saja orang-orang yang melewati usia itu. La ilaha illallah. Dan di saat yang sama lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya hanya 63 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya hanya 63 tahun. Coba antum lihat kiri dan kanan. Siapa sih yang berumur lebih dari 70 tahun? Antum hari ini coba tengok. Yang lebih dari 40, 50 dari kita ada. Itu menunjukkan betapa sedikitnya umat ini yang usianya panjang. La ilaha illallah. Maka wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan sedikit yang berusia lebih panjang dari itu. La ilaha illallah. Ya ikhwan, tetapi umat ini berikan kemuliaan oleh Allah. Di saat umat sebelumnya usia mereka usia-usia yang panjang. Bahkan Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Antum bayangkan itu. Berarti umurnya berapa? Lebih dari itu. Lihatlah umat-umat sebelumnya, umur mereka panjang-panjang, ibadah mereka berat-berat, jauh lebih berat dari kita. La ilaha illallah. Tetapi umat ini bisa menyamai umur panjang mereka yang terdahulu bersama amal salehnya dengan satu amalan. Apa itu? Dakwah ilallah, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. La ilaha illallah. Maka untuk itu ya ikhwan, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini hendaklah menjadi perhatian kita. Betul-betul menjadi prioritas kita. Kalau Nabi menyebutkan aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit saja orang-orang yang melewati usia 50 tahun 70 tahun tersebut, ma baina sittina ila sab'in, terbukti. Tetapi usia kita bisa lebih panjang daripada umat-umat sebelumnya kalau kita berdakwah di jalan Allah. Kenapa? Karena kemuliaan dakwah ilallah yang ada itu. Jadi umat ini tidak ada lagi yang umurnya panjang, tapi amal saleh yang dilakukan oleh umat terdahulu bisa masih didapatkan oleh umat ini dengan apa? Berdakwah di jalan Allah. Dan umat ini adalah umat dakwah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan perintah tentang dakwah di dalam Al-Qur'anul Karim dengan kalimat apa? Perintah. Perintah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf. Yad'una, ini dakwah. Orang-orang yang menyuruh ke jalan Allah dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takun, ini kalimat perintah.
Di antara kalian, wal takum minkum, di antara kalian ummatu yad'una ilal khair, satu umat yang menyeru kepada yang ma'ruf walaupun tidak bernama ma'ruf. Terus wa ya'muruna bil ma'ruf, yad'una ilal khair, menyeru kepada yang khair. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan menyeru kepada dan mencegah dari yang munkar. Kalau demikian yang mereka lakukan, wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Mungkin harta kita tidak banyak, mungkin rumah kita tidak ada. Antum tahu, tadi pagi saya baca di antara orang yang berjaksa di negeri kita ini, Bung Hatta. Siapa beliau? Bapak proklamator Indonesia. Tapi begitu beliau pensiun, beliau tidak bisa membayar tagihan listriknya dan tagihan PDAM. La ilaha illallah. Mantan wakil presiden pertama negara Indonesia tercinta dengan segala kejujuran dan kesederhanaannya sanggup melakukan hal yang demikian. Tapi pada bab ini hidupnya sangat bermanfaat buat umat. Tidak kantung iri? Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Kalau demikian ceritanya pada pembesar-pembesar yang berada di negeri ini, pahlawan-pahlawan bangsa, apalagi pada para ulama dan generasi-generasi terdahulu umat ini, tidakkah antum termotivasi? Dengan segala kekurangan yang ada, setiap manusia tentu punya khilaf. Yang benarnya kita ambil, yang kelirunya tidak boleh kita ikuti. Tentulah pembesar-pembesar negeri ini juga punya kekeliruan, tapi di saat yang sama mereka punya kelebihan. Tidakkah kita bisa melecut diri? Apalagi kita yang senantiasa pengen istiqamah di atas jalan dakwah dan sunnah nabinya. Buya Hamka bilang ke anaknya, biarlah kita nak jadi orang kayu, biar kayu hati aja awak, kayu haroto, biar kita nak jadi bapak, biar kita jadi kayu haroto saja. Antum bayangkan itu. Ikhwati fillah, apalagi kalau kita membaca sejarah para ulama Ahlus Sunnah dan para ulama generasi salafun salih dengan segala keteladanan yang ada. Dan nanti coba kita lihat bagaimana keteladanan dan kegigihan dakwah Nabi. Allahu Akbar. Orang yang paling capek, yang paling letih, yang paling banyak pengorbanannya untuk umat. Allahu Akbar. InsyaAllah nanti sedikit kita baca hadis tentang bagaimana perjuangan Nabi. Dakwah di jalan Allah adalah memberikan manfaat buat umat. Dan perintah tentang dakwah ini tidak satu Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, tidak satu tempat. Bahkan orang-orang yang menyeru di jalan Allah itu ucapannya sebaik-baik ucapan kata Allah Rabbul Alamin dalam surah Fussilat ayat yang ke-33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah
Ucapan siapakah lagi yang paling baik daripada ucapan orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah, bukan jalan yang lain, tapi ilallah, jalan Allah. Wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan ia berkata, dan ia beramal saleh, dan ia berkata, sungguhnya aku adalah orang-orang yang berserah diri dari kalangan kaum muslimin. Allahu Akbar. Dan hidup ini ya ikhwan, tidak cukup hanya menjadi orang saleh, tapi juga muslih, orang-orang yang memperbaiki orang-orang lain. Maka tugas kita adalah islah, memperbaiki umat, memperbaiki tugas mulia itu. Allahu Akbar. Kita adalah pejuang yang memperbaiki umat. Pejuang itu apa bahasa Arabnya? Atau pejuang itu bahasa Arabnya apa? Mujahid. Jihad, perjuangan. Berarti antum adalah mujahid dakwah. Mujahid dakwah. Dan untuk itulah tulisan ini saya kumpulkan 40 hadis tentang dakwah dan perjuangan di jalan Allah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan kita penting daurah seperti ini. Dan di sini kita sengaja dari agenda musyawarah dakwah kita ini, para duat, kita ambil kitab terkait tentang dakwah. Asalnya kemarin saya pengen, karena daurah musyawarah dakwah dan daurah kitab, maka kita ambil kemarin awal temanya adalah kaifiyatul istifadah min ad-dauratil ilmiyah. Bagaimana beristifadah dari daurah ilmiah, sebuah kutaib kecil, tetapi belakangan ini saya berpikir lagi, 2 hari belakangan, materinya diganti saja tentang dakwah ilallah. Dan saya merasa insyaallah ini yang pas buat saya dan antum yang butuh spirit. Boleh kita tidak minum spirit, tetapi kita harus mendapatkan spirit. Ikhwati fillah, dakwah adalah amal saleh. Dan kita sudah maklum bahwa syaratnya amal saleh ada 2. 1, ikhlasun niyyah. Yang kedua, muwafaqatus sunnah, sesuai dengan sunnah. Maka kalau seperti itu kita butuh ilmu. Man da'a bi ghairi ilmin jinayatun li nafsi wa jinayatun li ghairihi. Ini di antara perkataan Umar bin Abdul Aziz. Saya dengar dari muhadharah Syekh Abdul Razak di syarah Thalathatul Usul, bagian awal beliau sebutkan itu tentang ilmu ya. Barang siapa yang berdakwah tanpa landasan ilmu, maka sebuah kejahatan untuk dirinya, dan dia juga memberikan kejahatan buat orang lain. Bahkan di antara ucapan Imam Umar bin Abdul Aziz juga, man da'a bi ghairi ilmin kana yufsid akthar mimma yuslih. Barang siapa yang berdakwah tanpa landasan ilmu, maka lebih banyak merusaknya ketimbang memperbaiki. Kalau begitu kita butuh ilmu. Maka untuk itu pertemuan musyawarah dakwah kita berikutnya mungkin kita bahas, misalkan ini misal tentang manhajul anbiya fi da'wati ilallah. Berikutnya lagi misalkan itu tentang manhaj, mungkin praktek-praktek hikmah dalam berdakwah di jalan Allah. Apa sebab perintah Allah dalam dakwah itu ya ikhwan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul hadhihi sabili. Katakanlah, inilah jalanku. Allahu akbar. Qul hadhihi sabili. Inilah, katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah. Di sini sabili.
Satu jalan, bukan subuli, bukan banyak jalan. Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada jalan Allah. Ini ada dalam surah Yusuf ayat 108. Dan pertama kali saya mendengarkan syarah ini dari rekaman video Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullah ta'ala di depan para asatidzah kita di Jawa sana. Katakanlah, hai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah, saya berdakwah kepada Allah, bukan kepada golongan, bukan kepada partai tertentu, bukan kepada hizib, tetapi kepada jalan Allah. Tauhid. Ala basiratin, di atas ilmu, bukan hamasah, bukan semangat semata. Saya, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti saya. Di atas jalan ilmu, berdakwah kepada Allah. Ciri-ciri dakwah Ahlussunnati wal Jamaah. Seperti perkataan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, seingat saya ada dua, satu berdakwah kepada tauhid, dua berdakwah di atas ilmu. Allahu Akbar. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya, keluarga kita, tidak hanya kita. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah. Kalau tadi berbicara tentang tauhid, ilallah, ad'u ilallah, berdakwah kepada Allah. Ad'u ilallah, berdakwah ke jalan Allah. Ini tauhid. Dan di sini wa subhanallahi, ini adalah bara', berlepas diri dari kesyirikan. Wa ma ana minal musyrikin. Jadi tidak syirik, kemudian bara' dari para pelaku kesyirikan, dan saya bukan orang-orang musyrikin. Dan ini ayat adalah ayat yang menjadi manhajul anbiya fi da'wati ila Allah, metode para nabi dalam berdakwah di jalan Allah. Syekh Ali Hasan rahimahullah ta'ala panjang dan indah menjelaskannya. Demikian pun para ulama kita lain. Artinya apa? Kita perlu satu waktu nanti mentaja ini pula. Tapi bukan bermakna sekarang tidak belajar. Antum dengarkan rekaman para masyayikh kita, asatidzah kita. Yang saya maksud, satu waktu kita murajaah lagi pelajaran ini di sini, insyaallah. Di lain sisi, karena dakwah ini ada dua hal, apalagi dakwah di kampung dan pedalaman, di tengah-tengah kemajemukan masyarakat dan umat ini, ada dua hal yang perlu kita jaga. Satu, menjaga usulud dakwah ilallah, prinsip dasar dalam dakwah di jalan Allah itu. Dan yang kedua adalah menjaga sikap hikmah dalam berdakwah di jalan Allah. Tidak mengorbankan prinsip atas nama hikmah, dan tidak pula menghancurkan sikap hikmah dalam berdakwah atas nama menjaga prinsip manhajiyah fi dakwah ilallah. Tidak. Dua hal itu mesti tergabung. Dan dua hal ini bisa didapatkan dengan apa? Satu, menjaga prinsip terus bertalaki dengan para masyayikh dan para guru-guru kita, dengan asatizah kita, duduk bersimpu di majelis ilmu, terus menyelesaikan satu kitab dan kitab berikutnya, dan yang dengan jenjang dan marhalah serta murajaah kitab para ulama kita, agar mendapatkan kekokohan dalam akidah dan manhaj. Dan hikmah dalam berdakwah didapatkan dengan apa? Penggalian terhadap hadis-hadis, ayat-ayat yang mengajarkan kita berhikmah, serta bagaimana penerapannya. Ketika Nabi menyebutkan al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama yang kibarnya kalian, yang lebih besarnya. Syekh Sulaiman pernah menjelaskan, kibar dalam ilmu, besar dalam ilmu, dan besar pula dalam umur. Mereka punya pengalaman, dan tua mereka juga bersama ilmu. Dan kadang orang, tapi kalau dia berada dalam sikap yang lurus, usia tuanya membentuk sikap hikmah yang luar biasa. Di sini terus kita menggali ilmu dari sesepuh kita, dari para pendahulu kita, berguru dan terus berguru, karena dakwah ini adalah jalan mulia. Kita belajar berdakwah baru tadi pagi.
Kita butuh pengalaman dari orang-orang yang terdahulu dalam dakwah di jalan Allah ini. Karena Allah Rabbul Alamin menyebutkan tentang dakwah tidak hanya menjaga prinsipnya, tapi juga ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u, berdakwahlah kalian ila sabili rabbika bil hikmah, dengan jalan yang hikmah. Dalam surah An-Nahl ayat 125 Allah katakan wal mau'izatil hasanah, dan memberikan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan ketika dibutuhkan bermujadalah, berdebat, hendaklah dengan cara yang hikmah. Allahu Akbar. Luar biasa. Bagaimana mendudukkannya? Kita perlu belajar atau perlu membedah buku nanti, seperti buku ini ditulis oleh Sayyidina Abdullah Zain, 14 contoh praktek hikmah dalam berdakwah, atau kita kumpulkan nanti maqalatnya, dari kitab-kitabnya para ulama kita, sehingga kita dapat bersama belajar bagaimana al-hikmah fid dakwah ila Allah. Atau misalkan belajar sikap hikmah dalam berdakwah, sikap hikmah berdakwah di jalan Allah dari para ulama kibar kita. Itu ada kitabnya. Ya, dulu saya dapatkan di Saudi. Belajar sikap hikmah dalam berdakwah dari para ulama-ulama kibar kita. Artinya hal-hal yang seperti ini perlu kita pelajari, terutama kita para penuntut ilmu yang ingin pula menyampaikan ilmu dan meniti jalan mulia ini. Baik, ini muqaddimah, pembuka daurah kita ini. Dan silahkan ya ikhwan, antum buka PDF yang sudah saya kirim untuk membaca kutaib 40 hadis tentang dakwah dan perjuangan di jalan Allah ini. Kita buat judulnya 40 hadis tentang dakwah dan perjuangan di jalan Allah. Tulisan ini hanyalah catatan pelajaran saya dari kitab-kitab para ulama dan guru-guru kita, dari pelajaran muhadharah yang didapatkan selama ini, dan juga dari bahan bacaan lagi. Maka mudah catatan pelajaran ini pun mendapatkan fawaid buat antum, karena ada amanah saya dititipkan Allah di sini. Maka saya sampaikan apa yang menjadi pelajaran saya. Barakallahu fikum. Sama-sama belajar kita. Ini hanyalah saya menyusun, bukan mengharang, apalagi karangan. Menyusun mana yang pas konteksnya dalam kondisi kita, ya. Dan judulnya ini mudah-mudahan memberikan inspirasi buat saya dan antum. 40 hadis tentang dakwah dan perjuangan. Antum, saya, kita bersama dalam berazam untuk terus menjadi pejuang. Wahai para pejuang-pejuang dakwah. Dakwah ini tidak akan terlepas dari tantangan, rintangan. Tapi kalau ketika kita telah berazam menjadi pejuang-pejuang dakwah, kita memposisikan diri kita sebagai tentara-tentara Allah yang siap berdakwah sekalipun walaupun rintang menghadang, rintang menghalang, tantangan menghadang, kita tidak peduli walau nyawa melayang, asal dakwah ini gemilang dimanapun bumi Allah Ta'ala terbentang. Itulah idealnya sikap seorang pejuang dakwah di jalan Allah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Mudahan apa yang saya kumpulkan ini sangat bermanfaat buat saya pribadi, antum, sahabat-sahabat juang, dan murid-murid kita yang terus kita motivasi untuk berada di jalan mulia ini. Saya hanya mengumpulkan dari referensi yang ada,
yang utama tentunya ada juga kitab yang telah ditulis dengan judul 40 hadis tentang dakwah ini, seperti kitab Al-Arba'una Ad-Da'awiyah karya Syekh Abdul Bara Al-Misri. Nah, ini bagus ya. Kemudian juga kitab yang lain, Al-Arba'una Ad-Da'awiyah, pengarang yang lain, penulis yang lain, 40 hadis tentang dakwah dan tarbiyah. Dan tentunya apa yang saya dapatkan dari sedikit bahan bacaan itu saya kumpulkan dengan melihat apa yang sesuai dengan konteks marhalah kita sebagai seorang penuntut ilmu dan orang yang mau belajar berjuang di jalan dakwah ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat buat kita panduan daurah ini, dan juga bermanfaat pula kumpulan hadis ini untuk para dai, tulab yang berada di sini dan alumni-alumni kita serta yang lainnya juga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits al-awwal, hadis yang pertama. Ini tulisan, nanti saya revisi lagi, saya ulang lagi, saya kasih judul lagi. Insyaallah taala saya kasih judul setiap hadisnya atau poin-poinnya. Silakan saya minta dibacakan hadis ini. Tafadhal, siapa yang bersuara keras? Tafadhal. Antum ini. Keraskan. Yang lain kalau tidak dengar, yang akhwat di belakang baca dulu sendiri. Silakan dibaca. Tafadhal. Al-hadits al-awwal. An-Thawban qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku al-umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalah ila qas'atiha. Faqala قائل ومن فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم مهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. Dari Taubat ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari saja umat-umat selain Islam bersekongkol mengenai kalian layaknya merebutkan makanan pada sebuah nampan. Ada seorang yang bertanya, apakah kami pada saat itu berjumlah sedikit? Beliau menjawab, bahkan jumlah kalian pada saat itu sangat banyak. Hanya saja kalian itu bagikan kuih banjir. Sesungguhnya Allah benar-benar akan mencabut dari musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian dan akan menempatkan ke dalam hati kalian al-wahan. Orang tersebut bertanya kembali, wahai Rasulullah, apa itu wahan? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud. Allah musta'an. Sengaja hadis ini adalah hadis yang pertama saya letakkan dalam 40 hadis tentang dakwah dan perjuangan ini. Kenapa kira-kira? Ada yang sama pikirannya dengan saya? Coba berikan satu dulu pada saya. Coba antum pikirkan, yang khawat juga coba pikirkan, kenapa kira-kira ini hadis yang pertama saya bawakan di dalam pembahasan ini. Tafadhal. Tafadhal. Barakallahu fikum. Ahsan, bagus. Ada yang mau menambahkan lain? Jawaban beliau, karena sekarang umat banyak yang cinta dunia dan takut mati. Terus
Berarti kita berdakwah di atas itu, begitu ya? Betul, Ustaz? Kita jangan sampai takut mati, tapi mempersiapkan kematian itu. Ahsan tuh. Ada yang lain silakan. Semoga Allah Ta'ala berikan kita petunjuk. Tafadhal. Ada yang mau? Atau menambahkan dari lisan antum nanti bisa bertambah faedah saya. Mudahan. Ya. Tafadhal. Dari sini kita bisa melihat pentingnya dakwah kepada Allah. Karena apalagi di akhir zaman ini manusia sudah banyak yang cinta dunia dan takut mati. Dan juga manusia terkhususnya umat Islam pada hari ini mereka telah dikuasai oleh orang-orang Islam. Maka inilah kami terpenting kita berdakwah kepada tiga Islam. Ahsan tuh. Sesuai dengan hadis ini, inilah fenomena umat hari ini, betul? Berarti fenomena umat. Baik. Ada yang lain? Silakan. Tafadhal. Berarti inti yang beliau sampaikan ini, kita penting memperhatikan kualitas umat, betul? Baik, ahsan. Barakallahu fikum. Kualitas umat. Maka disinilah tugas seorang dai, memperhatikan kualitas umat. Ada yang lain? Tafadhal. Jazakallahu khairan. Tafadhal. Siapa yang mau? Yang akhwat yang mau di WA ya. Artinya disampaikan di WA. Sampaikan kepada saya. Tafadhal. Cukup? Ada yang mau lagi? Baik ya ikhwan, coba antum renungkan. Banyak faedah dari hadis ini, maka saya letakkan di hadis yang pertama. Allahu Akbar. An Thauban radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nyaris saja umat-umat selain kalian, yakni umat-umat yang selain Islam, orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara, antada'a alaikum, mereka memerangi kalian kama tada'al akalatu, sebagaimana layaknya memperebutkan makanan ila qas'atiha, di nampan di sebuah tempat makanan yang besar. Orang sudah lapar mau mengerumuni makanan tersebut. La ilaha illallah. Umat ini dipandang hina. Umat ini digrogoti. Umat ini diserang. Faqala qailun, para sahabat yang ketika itu merasa mereka kuat. Bahkan kaum kufar sebelum Nabi datang, mereka takut karena mereka tahu bagaimana dahsyatnya kekuatan para sahabat. Sekiranya mereka ingin memindahkan gunung, maka gunung itu akan bisa mereka pindahkan. Demikian kekuatan mereka para sahabat yang pernah disebut oleh orang kafir, manakala mereka tahu bagaimana kesungguhan dan kekuatan para sahabat. Pernah saya baca riwayat demikian. Ajib. Maka wajar sahabat ini berkata, wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah sebabnya ketika itu karena kami sedikit ya Rasulullah, umat ini yang umat sedikit. Karena rasanya tidak mungkin umat itu begitu. Mereka punya kekuatan izzah yang luar biasa. Bayangkan ketika Khalid ibn Walid berperang ke bumi Yamamah, bagaimana sikap beliau, demikian pula lah sikap para sahabat dan para panglima-panglima Islam dalam berjuang. Puluhan ribu bala tentara mereka.
tapi hanya dianggap enteng bagaikan lalat-lalat saja oleh Khalid ibn Walid. Santai saja dia jalan-jalan di sekeliling mereka, depan mereka tanpa rasa gentar sedikit pun. Akhirnya panglima mereka mencari tahu apa rahasia ini tentara, kok berani sekali. Dicarinya informasi bagaimana kekuatan mereka. Ternyata dari tentara yang kroconya versi mereka. Kalau versi kita, jadi panglima mungkin itu. Mereka dapati bahwa para sahabat Nabi SAW itu kaum yang luar biasa, kaum yang lebih mencintai kematian sebagaimana mereka mencintai kehidupan. Allahu Akbar. Sebagaimana mereka mencintai harta mereka, begitulah mereka para sahabat mencintai kematian dan surga Allah yang telah Allah janjikan dengan jihad yang mulia itu. Sehingga mereka pandang enteng, remeh, tak peduli mereka musuh menghadang, rintang menghalang dengan senjata mereka yang lengkap, bagaikan lalat-lalat saja di depan mata mereka. Rasa gentar tidak ada, menggetarkan musuh. Dan itulah Nabi. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong ketika perang, 1 bulan sebelum perang ada rasa takut di dada musuh. Wah. Ajib. 1 bulan sebelum perang tu, lah kocik Lampung. Takut mereka. Kalau dah takut, antum tengok anda ayam tua, ayam jantan tua. Kalau takut dia, induk ayam betina pun nyerang dia. Kocik Lampung ya. Itu tengok antum ayam merucut dia, kuncut dia leh. Apa Indonesia rumah? Mengucut dia gitu ya. La ilaha illallah. Luar biasa. Cute. Padahal kadang tengok tu, kalau berhadapan dengan ayam hutan, padahal kecilnya tu ayam hutan, tapi kalah itu ayam jago yang besar walaupun tajinya besar, panjang-panjang. Tapi karena ada mental pejuang. Begitu ikhwan. Lalu Nabi pun mengatakan, karena tidak masuk akal para sahabat. Apakah karena kami sedikit waktu itu ya Rasulullah? Rasul pun mengatakan, qala bal antum yawma idzin katsir. Tidak, bahkan yawma idzin katsir, kalian ketika itu banyak, tetapi walakinnakum wutha'un ka wutha'is sail. Tapi bagaikan buih di tengah lautan, buih di lautan banyak, tapi tidak bermakna, tapi tidak dipandang, tidak terhitung enteng. La ilaha illallah, buih. Dan yang paling ironinya, wala yanza'annallahu min suduri aduwikumul mahabata. Allah mencabut, di sini kalimatnya wala za'anna, dan sungguh betul-betul Allah mencabut dari hati musuh-musuh kalian rasa gentar, mahabahnya tidak ada lagi, rasa takutnya tidak ada lagi. Minkum dari kalian itu tidak ada lagi. Wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Dan Allah timpakan, betul-betul Allah timpakan kepada kalian penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Coba lihat. Faqala qailun, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Fenomena umat ya ikhwan. Satu sisi di sinilah pentingnya kita kembali mendakwahkan umat. Ini fenomena umat tidak memandang ada izah kita lagi, umat lain memandang kita tidak ada izah lagi. Apa sebab? Cinta dunia. Kita telah meninggalkan agama kita di saat umat lain mereka maju dan terbilang dan gemilang dengan segala kecanggihan mereka.
pencapaian mereka karena sebab meninggalkan agama mereka, dan kita umat Islam akan mendapatkan kehinaan manakala kita tinggalkan agama kita beda dengan mereka. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam fa idza taghaina al-izzata bighairiha adzallanallah. Kita kaum, kata Umar bin Khattab, adalah kaum yang Allah Taala muliakan dengan al-Islam. Manakala al-Islam ini kita cari, manakala kita cari kemuliaan selain dari kemuliaan al-Islam, Allah hinakan kita. Ikhwan, ini kondisi umat hari ini. Maka kita mesti kembali untuk mendakwakan umat ini, karena kondisi yang seperti ini di dalam riwayat lain Rasul menyebutkan hatta, sampai kapan kondisi ini terjadi, sampai kapan fenomena umat ini akan selalu seperti ini, hatta tarji'u ila dinikumul awwal, sampai kalian betul-betul kembali kepada agama kalian yang awal dahulu. Maka disinilah tugas seorang dai, mengembalikan umat kepada ajaran Nabi yang pertama, at-tasfiyah dan tarbiyatul ummah. Inilah tugas dakwah kita, duat as-salafiyin, duat ahlus sunnah, dakwah kepada tasfiyah dan tarbiyah, memurnikan pemahaman umat dan menterbiyah umat. Ini fenomena umat. Umat hari ini hina, umat hari ini direndahkan. Orang-orang telah membeu kepada orang-orang Yahudi. Rasul di lain hadis menyebutkan la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sekiranya kalian betul-betul, Nabi mengatakan, kalian betul-betul akan mengikuti gaya-gaya orang-orang terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasara, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sekiranya mereka masuk ke lubang dob, kalian juga akan masuk ke lubang dob itu, membeu, mengekor, mengikut doang la ilaha illallah. Disinilah. Dan orang-orang Yahudi dan Nasara betul-betul tidak akan berhati senang kepada kita. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan ridha orang-orang Yahudi dan Nasrani sehingga kita mengikuti millah mereka, gaya-gaya hidup mereka, peradaban-peradaban mereka. La ilaha illallah. Sampai kapan ini? Hatta tarji'u ila dinikumul awwal. Maka di sini kita betul-betul perlu berdakwah dan berjuang, ya ikhwan. Fenomena umat, maukah kita terus berada dalam masa posisi yang hina seperti ini? Tidak. Itu. Jadi yang antum katakan tadi adalah fenomena umat. Di sisi lain faedah hadis yang mulia ini, disinilah kita mesti ingat bagi para dai ini, jalan kemuliaan terbentang di hadapan kita. Ketika umat menjadi hina dengan sebab cinta dunia dan takut mati, tidak mau berjuang, tidak mau berjihad. Orang yang mau berjihad itu tantangannya mati. Maka di antara makna takut mati, tidak mau berjihad dan berjuang di jalan Allah untuk mempersiapkan kematian. Kalau demikian umat, maka selayaknya, semestinya sudah wajib bagi para dai untuk menghilangkan di dada-dada mereka. Bagi kita, ya ikhwan, tujuan kita bukan dunia, tujuan kita bukan harta, tujuan kita bukan pangkat jabatan dan ketenaran. Maka disinilah hadis ini saya melihat hadis yang pertama perlu kita masukkan di dalam pembahasan ini. Kita seorang dai tidak menjadi pecinta dunia. Orientasi kita bukan uang, tapi berjuang, karena kita adalah pejuang dakwah di jalan Allah. Dakwah ini adalah jalan mulia. Jihad itu kemuliaannya seperti apa? Cak sebutkan kepada saya. Kemuliaan jihad itu disebutkan oleh Nabi SAW bagaimana? Sebutkan. Disebutkan jihad itu apa? Jihad itu, ya ikhwan, adalah puncak keislaman seseorang, di mana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, dirwatu sanamul Islam al-jihadu fi sabilillah
la yanaluhu illa afdaluhum. Allahu akbar. Puncak paling tinggi dari derajat keislaman seseorang tersebut adalah jihad di jalan Allah, perjuangan. Dan tidaklah mungkin bisa dicapai tingkat yang paling tinggi itu kecuali oleh orang yang paling utama di antara mereka. Allahu akbar. Puncak keislaman. Allahu akbar. Berarti kita ya ikhwan perlu menata hati dalam berdakwah ini. Umat fenomenanya sudah jatuh dalam cinta dunia, takut mati, tidak mempersiapkan diri menuju alam akhirat. La ilaha illallah. Pengen seluruh selama-lamanya di dunia ini. Tidak ada kecintaan dan kerinduan yang untuk bisa untuk berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Kita para dai, ya ikhwan, kita adalah pejuang umat. Di sini kita perlu ingat. Dan dakwah kita ya dakwah. Kita tidak sibuk dengan politik praktis. Kalau orang-orang pengen berdakwah dengan politik, ya ikhwan, kita berpolitik dengan dakwah. Paham tu? Kalau orang-orang ingin dakwah dengan politik, tapi banyak yang tumbang, kita berpolitik dengan dakwah. Inilah politik kita, siasat syar'iyyahnya kita. Tarkus siasat, meninggalkan politik praktis itu bagian dari politik kita. Demikian kata Syekh Muhammad Nasiruddin rahimahullahu taala. Maka untuk itu di sini kita penting perlu ingat, umat ini rusak ya ikhwan. Fasadul bilad bi fasadil umara. Rusaknya sebuah negeri dengan sebab rusaknya para pemimpin. Maka akhirnya banyak orang-orang yang sebatas itu pemahamannya demo para pemimpin. Tapi ingat, fasadul umara bi fasadil ulama. Rusaknya para pemimpin disebabkan dengan rusaknya para ulama. Wa fasadul ulama, dan rusaknya para ulama apa sebab? Bihubbid dunya wal jah, dengan cinta dunia dan kedudukan. La ilaha illallah. Demikian di antara ucapan Al-Ghazali rahimallahu taala. Kita perlu ingat, memperbaikan umat ini bukan dari politik, tetapi dengan dakwah dan tarbiyatul ummah. Allah telah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannakum fil ardi. Allah berjanji kepada kalian orang-orang yang beriman dan beramal saleh untuk mengangkat kalian menjadi pemimpin sebagaimana orang-orang terdahulu telah diangkat oleh Allah taala menjadi pemimpin. Allahu akbar. Faham tu? Nampak jalan kita? Ini hadis yang pertama ini. Dah jam 5. Silakan, itu di antara faedahnya ya. Dan nampak ya fenomena umat. Dan jangan sampai kita para dai ini terjatuh pula dalam cinta dunia dan takut kematian. Tidak takut mati itu apa? Walaupun listrik mati, tapi kita tidak takut mati. Tapi kita apa? Hidup lagi. Kita tanamkan ini, Iman. Tidak takut mati. Tidak takut mati berarti mempersiapkan diri untuk kematian. Kalau dulu para sahabat berdoa, ya Allah wafatkan saya sedang puasa, wafatkan saya sedang membaca Al-Quran. Di antara mereka berdoa, ya Allah wafatkan saya sedang berpuasa. Mereka pengen berbukanya di sorga, maka didapatkan oleh mereka. Seperti Utsman bin Affan, sedang berpuasa, sedang membaca Al-Quran, Allah wafatkan beliau walaupun dibunuh. Allahu Akbar. Kalau mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, pengen waktu-waktu indah mereka wafat. Antum, kita kapan kita pengen wafat? Allahu Akbar. Sementara hidup kita akan pasti merasakan kematian, dan kematian itu entah kapan datangnya. Hari-hari kita terus bergulir, sementara adakah kita terus mendekat taat kepada Allah Rabbul Alamin? Maka di sini perlu kita renungkan.
Hadis yang kedua, tafadhal baca. Tafadhal. الحديث الثاني عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم أو أئمة المسلمين وعامتهم. Dari Tamim Ad-Dari yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagi siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, kitabnya, Rasulnya, kaum muslimin dan orang-orang awam. Mereka beliau mengatakan pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam mereka. Hadis riwayat Abu Dawud 4273. Allahu Akbar. Ya ikhwan, di saat umat ini terus berlomba-lomba dalam kemewahan dan kemegahan, seperti yang Allah Ta'ala gambarkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa maknanya? Rasulullah SAW ketika membacakan surah At-Takatsur ini, kecelakaan manusia mengumpulkan harta ini, di mana Allah Rabbul Alamin menyebut Rasulullah SAW membacakan firman Allah, di mana alhaakumut takatsur, manusia terus berlomba-lomba mengumpulkan harta, saling berbangga-bangga, mengejar kekayaan, pangkat dan jabatan. La ilaha illallah. Dan ya ikhwan, yaqulu ibnu Adam mali mali, la ilaha illallah, hartaku hartaku. Ya ikhwan, tidakkah kita ingat bahwa tidaklah kita dapatkan dari dunia ini melainkan apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita belanjakan, dia akan pergi pula lenyap seketika. Apa yang sudah masuk dalam perut kita akan lenyap pula seketika. Pakaian kita juga akan lusuh. Ini yang Nabi terangkan dalam riwayat Ahmad. Tapi itu juga yang terus terjadi di kalangan umat ini. Bahkan Nabi sudah mengingatkan, ini ingat buat kita para dai. Fa wallahi mal faqra ahsya alaikum, demi Allah, tidaklah yang aku khawatirkan dari kalian itu adalah kefakiran. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan dari kalian, walakin, tetapi yang aku khawatirkan, walakinni ahsya an tubsatad dunya alaikum, dunia itu dibentangkan buat kalian, dunia itu terbuka buat kalian, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia itu dibentangkan buat orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha, mereka berlomba-lomba dalam dunia itu, kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathu. Akhirnya la ilaha illallah, Allah membinasakan kalian, ya, seperti orang-orang sebelum kalian juga jadi binasa. Ini Nabi sudah mengabarkan. Tetapi disinilah perlu kita renungi lagi. Di saat fenomena umat sudah cinta kepada dunia, takut kepada kematian, para dai tidak peduli. Khatib hanya sekedar mengisi khutbah untuk menyelesaikan syarat dan rukunnya salatul Jumaah. Di saat para dai berceramah, hanya acara seremonial belaka. Di sini kita melecut diri. Karena agama kita ini berdasarkan hadis yang kedua ini, dan kini sama-sama kita pahami dari Tamim Ad-Dari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innad dinan nasiha, sesungguhnya agama ini nasihat. Innad dinan nasiha, sesungguhnya agama ini nasihat. Innad dinan nasiha, sesungguhnya agama ini nasihat. Para sahabat bertanya, qalu liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabi wa li rasuli wa immatil muslimina wa ammatihim aw a'immatil
a'immatil muslimina wa ammatihim. Kata Rasulullah, untuk Allah, bagi Allah, bagi kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum mukminin dan orang-orang awam rakyatnya, atau beliau mengatakan pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam atau rakyat mereka. Rawahu Abu Dawud. Disinilah kita terus memberikan nasihat untuk diri kita, sama-sama kita saling memberikan nasihat. Dulu mereka para sahabat kalau mereka berjumpa saling memberikan nasihat. Bahkan ketika mereka jumpa, mereka membacakan di antara mereka surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr. Dan kandungan ayat itu kan adalah demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kata Syekh Abdul Razak dalam syarah Thalathatul Usul, beliau menyebutkan mereka dulu para sahabat itu tidak berpisah kecuali membacakan ayat ini. Tetapi ini bukan bagian dari doa kafaratul majlis. Beda pula. Menunjukkan tanasuk di kalangan mereka. Allahu Akbar. Makanya sekarang kita butuh saling nasihat menasihati. Kita berkumpul bersama para dai, melihat antum yang semangat dalam dakwahnya, dalam ibadahnya, dalam adabnya, dalam muamalahnya. Kami di sini juga mendapatkan nasihat yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan nasihat akhlak, ibadah dan kepribadian antum jauh lebih berharga daripada nasihat lisan yang kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita dari hari-hari yang kita lalui bersama ilmu ini, insyaallah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam. Silakan hadis yang ketiga dulu kita baca. Al-hadits الثالث عن طريق ابن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Artinya dari Tariq Ibn Shihab, dan ini adalah hadis Abu Bakar. Orang pertama yang mengatakan hari raya sebelum salat hari raya didirikan ialah Marwan. Lalu seorang lelaki berdiri dan berkata kepadanya, salat hari raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah. Marwan menjawab, sungguh apa yang ada dalam khutbah sudah banyak ditinggalkan. Kemudian Abu Sa'id berkata, sungguh orang ini telah memutuskan atau melakukan sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah kelemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Hadis ini adalah hadis tentang kewajiban kita untuk berdakwah di jalan Allah. Kalau hadis pertama adalah fenomena umat dan perlunya waspada kita para dai agar kita mengingatkan diri kita tidak terjatuh pada cinta dunia dan takut mati itu. Dan hadis kedua adalah tentang agama ini adalah agama nasihat. Hadis yang ketiga ini adalah tentang kewajiban berdakwah di jalan Allah. Nabi SAW menyebutkan dengan tegas kepada kita dengan lafaz dari Tariq bin Shihab, di mana Rasulullah SAW menyebutkan man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Tangan di sini bermakna kekuasaan, kepemimpinan yang ada pada diri umat ini. Bukan serta-merta langsung dipukul, tidak. Itu tidak hikmah dalam berdakwah. Nanti juga ada hadisnya bagaimana Nabi tidak menghardik, bagaimana Nabi tidak memukul ya. Tapi ada waktunya kita memukul, bahkan dengan perang pedang. Ya, tapi ada syarat-syaratnya. Ketentuan-ketentuannya. Bukan tiba-tiba langsung bom, tidak. Ya, itu namanya jihad fi sabilillah syaitan. Kalau tidak sesuai dengan syarat-syarat syar'i. Jihad ini jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah.
Makanya bom bunuh diri itu bukan jihad fi sabili. Maka pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin, apakah jihad bom bunuh diri itu jihad ya Syekh? Kata Syekh Abdul Muhsin, ya betul, jihad fi sabili syaitan. Jihad di jalan syaitan. Bukan demikian. Tapi makna biyadi dengan kekuasaan. Ketika seorang menjadi pemimpin, ketika seseorang menjadi apa? Pemangku jabatan umat masyarakat, maka hendak dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Jika dia tidak sanggup, maka hendaklah rubah dengan lisannya, berdakwah di jalan Allah, baik secara langsung di mimbar Jumat. Tapi bukan pula dengan mencaci maki para pemimpin. Itu kekeliruan pula. Walaupun para pemimpin itu adalah orang-orang yang zalim, manhaj Ahlussunnah adalah bersabar. Karena hadis yang menjelaskan tentang memberikan nasihat kepada para pemimpin itu, Sayyidus Syuhada itu Hamzah, dan orang-orang yang berdiri di Inda Sultani Jair, di sisi para pemimpin yang zalim. Dan inda di sini bukanlah di jalan-jalan dengan melakukan demo, tidak, tapi inda di sini sebagaimana penjelasan Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullah taala. Inda maknanya di sisi. Karena beliau ceramahnya ketika itu di Indonesia, beliau pun menerjemahkannya ketika ditanyakan kepada ustaz kita, makna inda di sisi artinya secara langsung, mubasyarah, secara langsung. Baik. Jadi didudukkan juga makna yang benar hadis ini, bagaimana pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Apalagi kita di negeri ini ada syurtahnya, ada polisinya, dan itu tugas mereka. Jadi kita banyak perlu bersabar. Tapi di sini coba antum lihat. Fa illam yastati' fa bilisani. Jika tidak sanggup maka dengan lisan, dengan khutbah, dengan memberikan nasihat. Seperti ayat tadi, ya. Ucapan siapakah yang lebih baik daripada ucapan berdakwah, ucapan orang yang berdakwah di jalan Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata yang baik. Ucapan siapakah yang lebih baik daripada ucapan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah? Bahkan Rasul menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan kecintaan dia terhadap saudaranya itu yang pertama kali adalah cinta terhadap agama. Bagaimana dia beragama dan menjadi orang saleh, begitulah hendak dia mencintai saudaranya, bukan perkara dunia duluan. Baik. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Jika tidak sanggup dengan hati, tetap harus diingkari kemungkaran itu. Ada tahdid, ada tahapan yang harus ditempuh. Kalau hanya dengan hati, wadzalika ad'aful iman, itu adalah selemah-lemah iman. Karena iman itu dengan hati, lisan, anggota badan. Dalam bab ini, kalau hanya dengan hati saja, maka selemah-lemah iman. Kita harus ada perjuangan. Ada tahapan-tahapan yang harus kita tempuh untuk terus merubah kemungkaran ini. Maka hadis ini memberikan makna kepada kita, fawaid kepada kita, bahwa di posisi apa kita, maka di situ tetap ada kewajiban pada kita untuk berdakwah. Hadis ini menunjukkan kewajiban untuk berdakwah di jalan Allah. Wallahu taala a'lam bissawab. Sesi pertama dari pembacaan kitab ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita sambung pada maghrib nanti. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.